Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah inovasi menarik yang akan merevolusi cara kita merencanakan perjalanan kita, yaitu AI Trip Planner menggunakan Google Gemini API. Singkatnya, AI Trip Planner ini adalah perencana perjalanan bertenaga kecerdasan buatan. Bayangkan ketika kita ingin liburan tapi bingung mau pergi kemana, kapan, dan atau apa saja aktivitasnya. Nah, AI Trip Planner ini hadir sebagai asisten pribadi kita sendiri. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Irlianta Rizkiawan, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dari program studi Teknik Informatika. Oke, untuk kawan-kawan mohon untuk bisa follow akun Instagram saya dan ikuti aktivitas keseharian saya, aktivitas selama organisasi saya dan inovasi saya di LinkedIn ini. Oke, masalah yang diangkat pertama, sering kali saat kita ingin merencanakan liburan, kita bingung harus pergi kemana, beberapa lama, apa dan kegiatan apa saja yang cocok dengan mood dan siapa yang ikut bersama kita. Merencanakan semua itu secara manual memerlukan waktu dan referensi yang banyak. Masalahnya, tidak semua orang punya waktu untuk menyusun itinerary yang lengkap dan sesuai keinginan kita. Oke. Pasti teman-teman pada bingung, apa itu itinerary? Itinerary sendiri adalah rencana perjalanan yang terstruktur dan terperinci, berisi jadwal aktivitas destinasi yang akan dikunjungi, waktu dan informasi penting lainnya selama perjalanan atau liburan. Biasanya dalam itinerary terdapat hari ke-1, hari kedua, dan seterusnya. Yang kedua, lokasi wisata yang dikunjungi. Ketiga, waktu keberangkatan dan kegiatan. Keempat, tempat makan atau istirahat. Dan kelima, catatan penting seperti tiket, transportasi, dan lain-lain. Solusinya untuk itu, saya membuat solusi dengan membangun AI Trip Planner. Aplikasi ini memungkinkan pengguna pertama memilih destinasi, kedua menentukan tanggal keberangkatan dan pulang, ketiga memilih tipe perjalanan seperti sendiri, bersama pasangan, bersama teman-teman atau keluarga. Yang keempat memilih mode perjalanan seperti santai di pantai, petualangan alam, ke tempat sejarah dan lain sebagainya. Setelah semua dipilih, sistem akan menggunakan Gemini AI untuk menghasilkan itinerary atau rencana perjalanan otomatis yang bisa langsung dilihat, disimpan dalam PDF dan digunakan. Baik, sebelum saya menjelaskan codingan tersebut yang saya bikin, oke, alangkah baiknya kita mengetahui hasil demo yang sudah kita buat. Oke, yang pertama di tampilan awal mengarahkan dua pilihan. Yang pertama ada button plan trip with AI, yaitu button untuk generate plan kita, untuk tujuan kita, untuk destinasi apa yang kita pengen pergi. Yang di bawah ini yang kita bisa lihat, ya ini button view my trips. Ini adalah database yang tersimpan, yang data-data yang telah kita generate sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa langsung saja untuk menjelaskan proses cara kerja dari aplikasi ini. Yang pertama kita klik Plan Trip with AI untuk generate-nya. Oke, di sini kita bisa memilih apa saja wisata kota-kota yang sebagai yang pengen kita tuju. Bisa kita lihat di sini sudah ada rekomendasi yang saya buat sendiri, dan ini bisa bekerja, bisa kita klik. Misalnya kita mau pilih Prancis. Oke, kita klik.
Oke, di sini kita bisa milih dari tanggal kapan sampai tanggal kapan kita berangkat dan pergi dan juga pulang. Misalkan kita berangkat tanggal 15 dan pulangnya tanggal 31. Oke, kita next. Di sini kita bisa memilih kita pergi ke Paris dengan siapa aja, ada sendiri, sama pasangan, sama teman dan keluarga. Oke, mungkin kita memilih sama pasangan ya. Oke, next. Oke, di sini kita bisa pilih naik entertainment, shopping, relaxation dan wellness and CVA. Oke, trip. Oke, di sini AI langsung memproses untuk mengisi catatan yang mereka rekomendasikan. Oke, kita bisa melihat catatan yang sudah dibuat oleh AI oleh aplikasi ini tersebut. Oke, kita bisa melihat di sini rencana perjalanan 16 hari di Paris untuk grup partner. Oke, nah di sini dia sudah memberikan catatan dan rekomendasi kepada kita selama 16 hari dari hari ke-1 sampai hari ke-16. Oke, dan kita bisa lihat dan juga memberikan kita catatan. Oke, di sini kita dapat mendownload catatan tersebut. Oke, kita download ya. Oke, dan juga bisa kita buka. Inilah hasil catatan yang bisa kita buka dan kita simpan. Dan kita kembali. Oke, dari catatan yang telah AI buat dan itu disimpan di database di button View My Trips. Oke, bisa kita lihat. Oke, nah ini adalah catatan kita yang menuju Paris yang telah kita generate. Bisa kita lihat lagi, bisa kita download lagi, dan bisa juga kita hapus. Oke, kita hapus. Oke, dah dihapus. Di aplikasi ini bukan hanya saja untuk menentukan perjalanan kita di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil, termasuk tempat yang terpencil. Contohnya di kampung halaman saya sendiri, yaitu di Putus Ibau. Kita klik Putus Ibau. Oke, dah ada rekomendasi. Oke, Putus Ibau. Oke, kita atur tanggal dari tanggal 15 sampai 20 lah. Oke, next. Kita pergi sana dengan sendiri, dengan teman-teman lah. Oke, di sini kita bisa memilih relaxing atau pantai. Oke, kita membuktikan apakah AI tahu bahwa di Putus Ibau ada pantai. Seperti kita tahu secara geografis, Putus Ibau terletak di tengah-tengah pulau Kalimantan. Yang kita bisa pilih hiking and nature, culture and history, dan food dining, dan juga adventure and sport. Oke, kita generate. Dan kita tunggu. Oke, di sini AI sudah membuat rencana perjalanan 5 hari ke Putus Ibau, Kalimantan Barat untuk grup teman. Oke. Kita bisa melihat rencana ini menggabungkan unsur beaches, relaxing, adventure, and nature. Oke. History, budaya kita bisa lihat dengan penyesuaian karena Putus Ibau sendiri lebih fokus pada alam dan budaya daripada pantai. Asumsi perjalanan ini dilakukan saat musim kemarau. Oke, Juli, September untuk menghindari hujan lebat. Perlu menyesuaikan jika musim hujan. Oke, ketersediaan catatan. Dia akan AI ini memberikan kita catatan pertama, yaitu ketersediaan
transportasi dan aktivitas perlu dikonfirmasi sebelum perjalanan. Pertimbangan penyewaan mobil atau kendaraan roda 4 jika ingin fleksibel lebih tinggi. Oke, mereka memberikan kita berapa banyak rekomendasi dari hari 1 sampai hari kelima, dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Oke, pertama di hari ke-1 aplikasi ini memberikan rekomendasi tiba di Putu Sibau dan jelajah kota. Yang pertama yang perlu kita jelajahi, yang pertama budaya, sejarah, makanan, dan tempat. Oke, AI juga memberikan rekomendasi kita di 4 waktu sekaligus. Di pagi, sore, siang, dan malam. Begitu juga seterusnya. Petualangan air terjun dan sungai. Oke. Dan AI juga tahu bahwa Putu Sibau tersendiri mayoritas budayanya adalah budaya Dayak. Dan di mana Putu Sibau sendiri, terutama di Kapuas Hulu, Dayaknya, adat budaya Dayaknya masih sangat kental dan terjaga dan lestari. Oke, dan AI juga merekomendasikan jika kemungkinan ke Danau Sentarum. Wah, sangat luar biasa. Sangat membantulah sebagai inovasi baru sebagai catatan kita untuk pergi ke Putu Sibau sendiri. Dan juga AI juga memberikan catatan di akhir. Pastikan untuk membawa perlengkapan yang sesuai dengan aktivitas cuaca dan obat-obat. Wah, sangat membantu, terutama kita yang kebingungan dan nggak tahu apa-apa tentang Putu Sibau sendiri. Oke, bisa kita simpan, download, dan kembali. Sebenarnya kalau kita ndak klik simpan ini, AI catatan ini juga masih tersimpan di database. Artinya kita nggak perlu download. Ini emang otomatis tersimpan. Bisa kita lihat view my trips. Oke, di Putu Sibau selama 5 hari tadi kan. Bisa kita lihat lagi. Oke, rekomendasi dan isinya pun sama di catatan yang telah kita generate. Oke, bisa kita download atau kita hapus. Contoh kita mau hapus yang di Bengkayang ini. AI juga bisa membaca Kabupaten Bengkayang sendiri. Bisa kita lihat. Oke, rencana perjalanan 3 hari di Bengkayang untuk keluarga Big and Relaxation. Oke. Wah, sangat membantu sekali, terutama untuk kita yang awam mengetahui suatu tempat yang pengen kita inginkan pergi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan demo dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian back-end-nya, yaitu logika dan otak di balik cara kerja aplikasi ini. Oke, tools, library, dan teknologi yang saya install dan saya gunakan. Ya, yang pertama Python. Di sini saya menggunakan Python, bahasa pemrograman utama untuk backend, menggunakan framework Django. Versi yang tersendiri yang saya gunakan yaitu Python 3.12. Oke, yang kedua yaitu Django, framework web berbasis Python untuk membangun aplikasi web. Digunakan untuk membuat backend API, views, sensation management, dan routing. Yang ketiga yaitu yang pastinya Google Generative AI, yaitu bawaan langsung dari Gemini, library untuk mengakses Google Gemini API. Fungsinya untuk menghasilkan itinerary otomatis berdasarkan input pengguna. Yang keempat, XHTML to PDF. Library Python untuk mengkonversi HTML menjadi file PDF. Digunakan saat fitur ekspor PDF untuk menyimpan hasil itinerary. Yang kelima, Markdown.
library untuk mengkonversi teks dalam format Markdown ke HTML digunakan agar hasil itinerary dari AI yang menggunakan format Markdown seperti tanda pagar 2.1.2 bisa tampil sebagai teks yang rapi di website. Yang keenam, SQLite bawaan dari Django. Data ini berfungsi sebagai database default yang digunakan Django untuk menyimpan data itinerary. Yang ketujuh, front end yang saya gunakan ya seperti yang biasanya. Pertama HTML untuk membangun struktur, kedua CSS untuk membangun UI yang lebih menarik, yang ketiga JavaScript untuk membangun animasi. Yang selanjutnya adalah Bootstrap untuk styling, tombol dan layout. Yang terakhir Google Fonts. Di sini saya menggunakan font Poppins agar tampilan teks yang lebih modern. Dan tools lainnya saya pertama menggunakan yang pastinya umumnya lah Visual Studio Code. Yang kedua CMD, Command Prompt atau Terminal untuk menjalankan di Django server. Yang terakhir browser Chrome untuk melihat hasil aplikasi berjalan. Yang terakhir Virtual Environment VNenv untuk mengisolasi semua package yang diinstal khusus untuk proyek ini. Baik, di sini saya akan melihat codingan saya dan mempresentasikan apa-apa yang codingan saya gunakan. Oke, kita langsung menuju ke codingan pertama. Di sini saya menggunakan dua folder. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dua folder tersebut yang saya pisahkan dan saya koneksikan. Yang pertama, folder dari Trip Planner. Fungsi dari ini yang pertama di file Sekden VI. Fungsinya adalah konfigurasi proyek seperti koneksi database, aplikasi yang digunakan, secret key, API key Gemini, dan seterusnya. Yang kedua, URLSV. Fungsinya adalah pusat daftar URL root untuk aplikasi yang terdaftar, termasuk aplikasi Planner, untuk menyimpan data aplikasi untuk menyimpan data di front end lah lebih tepatnya, untuk agar saling berkesinambungan dan berurutan. Yang selanjutnya adalah WSGI-VI dan ESGI-V untuk interface development ke server production seperti Unicorn, Daphne, dan lain-lain. Yang terakhir adalah init-VI. Oke, fungsinya menandakan folder ini adalah package Python. Oke, yang kedua folder Planner. Ya, seperti kita lihat di sini adalah di file views VI. Fungsinya adalah menampung logika bisnis seperti generate trip, export PDF, dan delete trip, dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya di file model V. Struktur berfungsi untuk struktur database untuk menyimpan hasil itinerary, model itinerary sendiri. Yang selanjutnya di folder Planner ini ada juga URLs VI. Oke, di sini digunakan agak berbeda ya. Yang pertama adalah daftar routing URL khusus untuk aplikasi Planner. Oke, yang terakhir ada folder. Di dalam folder ada folder Planner ya. Ya, fungsinya untuk folder untuk file HTML front end seperti index HTML, history HTML, result HTML, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada forms VI. Oke, jika ada form Django opsional, tidak selalu ada. Yang selanjutnya adalah admin V. Berfungsi untuk mendaftarkan model ke halaman admin di Django. Yang selanjutnya adalah file di dalam
planner ini ada file folder migration. Oke, berisi rekaman perubahan struktur database. Ya, yang selanjutnya adalah folder di dalam folder planner yaitu static. Oke, berisi file CSS, JS, JavaScript, gambar untuk tampilkan front end. Yang terakhir init VI. Oke, fungsinya yaitu sama seperti sebelumnya, menandakan folder ini adalah package Python. Oke, langsung saja saya jelaskan codingan backendnya tersendiri. Oke, yang pertama bisa kita lihat saya mengimport semua kebutuhan seperti Django Utilities, Markdown Converted, hingga Gemini API dari Google. Gemini API konfigurasi dengan API dari API key dari setting seperti ini. Jangan lupa kita membuat file di luar folder, yaitu file env untuk mendapatkan kode API-nya. Oke, yang pertama kita lihat di codingan ini ada dev index request. Ya, fungsinya adalah menampilkan landing page utama. Oke, yang kita lihat di codingan ini di trip HTML tersendiri, di backendnya tersendiri adalah fungsi untuk memilih destinasi. Hasil pilihan disimpan di session. Oke, yang ketiga adalah di backend dari file .html, yaitu sendiri adalah pengguna memilih tanggal mulai dari tanggal mulai keberangkatan dan akhir dari keberangkatan, dan kita hitung jumlah hari perjalanannya. Setelah itu diarahkan ke pilihan dengan siapa kita pergi. Oke, ini adalah untuk memilih tipe grup seperti sendiri, teman, pasangan, atau keluarga. Dan ini adalah backend dari codingan frontend Who with XTML. Yang di sini adalah backend dari halaman Mood.html sendiri, yaitu setelah kita diarahkan ke pilihan dengan siapa kita pergi. Di sini user bisa memilih mode seperti adventure, relaxation, natural, healing, dan lain sebagainya, ataupun shopping enggak. Oke, di trip result nih, semua data dikumpulkan dari session, kemudian dibuatkan form untuk Gemini API. Di sini ini adalah logikanya yang bisa kita lihat dari rencana perjalanan, destinasi, mood, dan lain sebagainya. Ini adalah fondasi utama lah dari generatif AI itinerary sendiri. Oke, di sini adalah backend dari Markdown, biar hasil huruf yang dikeluarkan menyesuaikan dengan judul, teks, dan subjudul lainnya. Oke, di sini lalu semua data dikumpulkan dari session di halaman result.html. Oke, akhir di sini Markdown diubah ke HTML lalu disusun di template PDF. Akhirnya dikonvert dengan library XHTML to PDF di sini.
Di sini backend dari halaman untuk melihat history perjalanan apa saja yang telah kita generate. Di sini kita bisa melihat apa tujuan kita di sini. Kita bisa melihat generate kita kemarin yang sudah kita generatekan. Dan ini adalah fungsi dari tombol delete untuk menghapus database yang tidak kita gunakan lagi. Bisa kita lihat di halaman di codingan URLsv sendiri. Ini kita bisa melihat ini adalah untuk menyimpan data, agar semua data ketika kita memilih ke data tersebut dan pindah ke halaman selanjutnya, data ini tersimpan dan saling terhubung dan terkoneksi. Manfaat dari aplikasi ini. Aplikasi ini bermanfaat karena yang pertama, membantu pengguna membuat rencana perjalanan tanpa perlu riset lama. Yang kedua, bisa disesuaikan dengan referensi pribadi. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga untuk menyusun itinerary secara manual. Yang terakhir, bisa diunduh dalam bentuk PDF untuk dibawa saat traveling. Jadi, AI Trip Planner ini cocok untuk siapa saja yang ingin merencanakan liburan dengan cepat dan efisien. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika maaf dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan jika ada yang dipertanyakan, silahkan komen di YouTube. Dan bagi kawan-kawan yang membutuhkan codingan ini, akan saya deploy ke GitHub. Dan bisa kita klik link di deskripsi di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.